Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Ya, eh kita sudah lewat 3 bab ya. Babul kalam sudah, babul i'rab sudah, babul ma'rifati alamatul i'rab juga sudah. Pembahasan yang lumayan panjang ya. Kita sudah masuk babul af'al, bab tentang fi'il-fi'il. Ya, pembahasan kenapa fi'il duluan yang dibahas, bukan isim. Padahal kalau kita lihat di bab pertama, babul kalam, yang disebutkan kalimat itu isim, fi'il, baru harf. Tapi kenapa? Kemarin sudah dijelaskan bahwa fi'il itu lebih sedikit, sementara isim pembahasannya panjang. Nah, jadi pembahasan fi'il dulu yang disadurkan oleh penulis, baru setelah itu fi'il isim ya. Oke, kemarin sudah masuk kita pertemuan pertama pembahasan babul af'al. Di bab ini penulis menjelaskan pembagiannya dulu. Fi'il itu ada 3 macam, madhi, mudhari, dan amar. Juga memberikan contohnya yaitu lafadz daraba, yadribu, dan idrib. Di situ di matanya yadrobu ya, salah itu. Ro itu kasrah harusnya. Oke, fi'il itu 3 macam. Ini pendapat mayoritas atau pendapat Basrah, ulama Basrah. Kalau ulama Kufah mengatakan cuma 2, fi'il madhi dan mudhari. Jadi amr itu diambil dari mudhari sebenarnya. Gitu ya. Oke. Kemarin sudah jelaskan hukum masing-masing fi'ilnya. Fi'il madhi semuanya mabni. Begitupun fi'il amr juga mabni. Nah, kalau mudhari ada yang mabni, ada yang mu'rab. Oke. Pembahasan fi'il madhi sudah dijelaskan kemarin. Mabni itu kan ada 4. Ada mabninya ada mabninya sukun, mabninya fathah, ada mabninya kasrah, dan dhammah. Jadi gimana nih fi'il madhi nih? Hukum mabninya apakah sukun, fathah, kasrah, atau dhammah? Ternyata ada 3 macam, paling jelaskan ya. Pertama mabninya dhammah kalau ketemu wawu jamaah. Habaru, naruhnya dhammah tuh. Jadi kalau kita irabkan fi'lun madhin mabniun ala dhammi litisalihi di wawu jamaah. Begitu ya. Wal wawu dan wawunya itu sebagai fa'il nanti dijelaskan pada pembahasan fa'il. Gitu ya. Jadi kalau nempel jamaah maka mabninya dhammah. Nah, terus yang kedua mabni ala sukun kalau nempel dengan dhamir rafa mutaharrik. Nanti dijelaskan dhamir rafa mutaharrik itu apa. Yang pertama huruf ta ya dengan berbagai macam variannya. Ta, ti, tu, tuma, tum, dan tunna. Nah, setelah itu baru nun niswa, ta'allamna, mimi sukun tuh. Dan yang terakhir adalah na, yang nahnu ya. Juga sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Bagi yang menurut ya bisa langsung ke lihat rekamannya. Yang terakhir adalah mabni fathah. Jika tidak nempel wal jamaah juga tidak nempel rafa mutaharrik. Cuma 4 ini ya, 4 dhamir. Huwa, huma, hiya, dan huma. Ini sebenarnya fathah. Fathahnya bisa zahir, bisa juga muqaddar ya. Ini yang mana sudah kita bahas pembahasan fi'il sampai fi'il madhi. Sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum masuk kepada pembahasan fi'il amr. Oke. Kalau tidak ada, selanjutnya adalah pembahasan baru nih, kondisi bina fi'il amr. Oke. Di pembagian fi'il dijelaskan madhi, mudhari, amr. Nah, tapi dalam rinciannya ternyata madhi, amr, mudhari. Nah, kenapa nggak mudhari dulu baru amr? Karena madhi dan amr bedanya punya mabni, sehingga didahulukan pembahasannya. Karena nggak banyak ya pembahasannya, singkat. Kalau mudhari panjang pembahasannya. Mudhari kalau marfu bagaimana, mansub bagaimana, majzum bagaimana, jadi pembahasannya panjang. Jadi pembahasan singkat dulu yang disadurkan ya, itu yang pertama. Terus yang kedua karena hukum asal fi'il itu mabni, jadi jelaskan dulu mabninya apa saja. Gitu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'allahu bi'ulumihi fid dharain. Wal amru majzumun abadan. Amr itu wah ini terjemahnya lupa di ini. Terjemahnya lupa diedit ya. Iya, betul. Masih fi'il madhi. Saya lupa. Oke, fi'il amr itu selalu majzum. Oke. Begini. Kalau fi'il amr itu kan mabni ya.
Tapi kenapa di sini istilah yang digunakan itu adalah majzum, bukan mabni ala sukun gitu. Kenapa? Karena tadi disampaikan bahwa ulama Kufah berpendapat bahwa amr itu bagian dari fi'il mudhari yang majzum, gitu ya. Makanya dia menjelaskan di sini majzum, sementara majzum itu kan istilah kata yang mu'rab, bukan mabni. Marfu, mansub, majrur, dan majzum, gitu. Nah, karena berhubung penulis kitab ini adalah berhaluan mazhab Kufah, maka menggunakan istilah majzum abadan, gitu ya. Jadi amr itu majzum selamanya, padahal amr itu mabni. Oke. Nah, jadi terus bagaimana menurut ulama Kufah amr itu? Nah, sebenarnya kata fi'il amr itu majzumnya itu karena lamul amri lalu dihapus lamnya dan dihapus huruf mudhari. Contoh begini. Kata izhab yang fi'il amr dari zahaba yazhabu itu asalnya adalah litazhab. Ya, ada lam amr. Lam amr yang masuk pada fi'il mudhari maka mempunyai makna amr, ya. Hanya saja karena litazhab ini sudah sering digunakan, maka lam sama ta-nya dihapus. Jadinya jadi gitu. Nah, karena depannya sukun jadi ditambah hamzah wasal jadi izhab. Begitu ya. Jadi alurnya begitu. Jadi menurut ulama Kufah, fi'il amr itu diambil dari fi'il mudhari yang kemasukan lamul amr. Lalu karena sering digunakan maka lamnya itu dihapus, ta-nya pun dihapus. Saya lupa nama istilahnya. Jadi segala sesuatu dalam kaidah segala sesuatu yang sering digunakan maka dia bisa dihapus. Seperti misalkan Bismillahirrahmanirrahim al-basmalah, itu kan bismi kan huruf alifnya pada kata ismi kan dihapus kan. Jadi ba, sin, mim langsung, enggak ba, alif, enggak. Kenapa alasannya? Karena sudah sering digunakan, jadi dihapus hamzahnya. Gitu ya. Oke, ini terkait dengan kenapa disebut majzum, kenapa mabni ala sukun saja gitu ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan dulu. Oke, kalau tidak ada, saya hapusnya ya. Oke, ini kaidatul muhimmah, ini ada kaidah penting nih. Jadi untuk menentukan mabni fi'il amr itu bagaimana? Lihat. Fi'lul amri mabniun ala ma yujzamu bihi mudhari'u. Fi'il amr itu mabninya tergantung ketika mudhari dia dijazmkan dengan apa. Jadi kalau ketika mudhari'nya dimajzumkan dengan sukun maka mabninya mabni sukun. Ketika dia mudhari'nya dijazmkan majzumkan dengan hadzfun nun maka mabninya mabni hadzfun nun. Gitu. Nah, ketika misalkan ternyata majzumnya dihapus huruf illat maka mabninya mabni ala hazfi harfi illah. Begitu. Jadi tergantung ketika mudhari'nya majzumnya dengan apa. Ini kaidah pentingnya. Nah, maka ketika kita sudah paham tentang kaidah penting ini, maka turunannya di sini ada 4 macam. Pertama, fi'il amr itu mabni ala sukun. Kalau ternyata ketika mudhari dia majzumnya dengan sukun. Contoh seperti ijlis. Ijlis itu dari kata apa coba madi mudhari'nya? Jalasa ya. Yajlisu. Yajlisu mudhari ya. Coba yajlis kalau misalkan majzum tambah lam jadi gimana? Lam apa? Tajlis. Lam yajlis kan itu ya? Ulang. Ya. Lam tajlis. Nah, kan sukun kan? Nah, maka kalau mudhari'nya majzumnya dengan sukun, maka ketika amrnya pun mabninya mabni sukun. Jadi ijlis kalau kita i'rabkan ijlis fi'lu amrin mabniun ala sukuni. Gitu. Adapun fa'ilnya nanti dibahas pada pertemuan pembahasan fa'il. Gitu. Jadi setiap fi'il amr yang domir anta maka mabninya mabni sukun. Kalau belakangnya kalau mudhari'nya ketika dijazmkan dia dengan sukun. Termasuk domir antuna, ijlisna, ya banatu, duduklah wahai anak-anak perempuan. Maka kalau kita i'rabkan ijlisna fi'lu amrin mabniun ala sukun. Sukunnya yang mana huruf sinnya itu? Kalau nun itu yang fa'il, ya, fa'ilnya dia.
Jadi ini yang pertama, mabninya sukun karena memang ketika di mudhari jazmnya dengan sukun begitu. Sampai sini ada pertanyaan? Baik. Kalau tidak ada, langsung kedua. Yang kedua, fi'il amr selain mabni ala sukun juga dia mabniun ala hadfin nun. Dia mabninya ala hadfin nun. Kapan? Yaitu ketika mudhari'nya itu majzumnya dengan hadfun nun. Nah, kalau kita belajar di bab sebelumnya ini maka termasuk yang al-af'alul khamsah ya. Dhamir antuma, antum dan anti. Contohnya, ijlisa ya talibani. Duduklah wahai kalian berdua pelajar. Jadi ijlisa itu fi'lu amrin mabniun ala hadfin nuni. Karena kan aslinya kan tajlisani ya. Ketika dijazmkan lam tajlisa dihapus nunnya. Maka itulah mabni ala hadfin nun. Begitupun ijlisu ya. Mabninya mabni ala hadfin nun. Fi'lu amrin mabniun ala hadfin nun dhamir antum. Karena dari kata tajlisuna. Ketika dijazmkan lam tajlisu, tanda jazmnya hadfun nun, maka itulah mabninya ala hadfin nun. Termasuk dhamir anti, ijlisi ya talibatu. Jadi kalau kita i'rabkan fi'lu amrin mabniun ala hadfin nun. Karena aslinya adalah dari kata tajlisina, yang asli tajlisina yang kalau dijazmkan maka lam tajlisi hadfun nun. Ini yang kedua. Sampai sini ada pertanyaan? Lanjut Ustaz. Lanjut ya. Nah, terus yang ketiga, mabninya mabni ala hadfi harfil illah. Dihapusnya huruf ilat. Nah, ini khusus fi'il amr yang domir anta saja dan dia termasuk mu'tal akhir yang ujungnya huruf ilat. Huruf wawu, huruf ya, huruf alif. Seperti misalkan utlul Qur'ana ya Hamid, bacalah Quran wahai Hamid. Utlu ini dari kata tala yatlu, amarnya utlu. Yatlu itu fi'il mudhari ujungnya wawu. Nah, ketika dijazmkan jadi lam yatlu, wawunya dihapus. Nah, begitu juga ketika amar maka mabninya mabni ala hadfi harfil illah, wawunya dihapus. Jadi utlu fi'lu amrin mabniun ala hadfi harfil illah. Jadi yang tiga ini gampang, dua syarat yang penting dhamir anta saja. Terus yang kedua diakhiri dengan huruf ilat ketika mudhari'nya. Ya. Nanti bacalah tilawahlah Quran wahai. Ini huruf wawunya yang dihapus. Nah, terus contoh yang kedua ini ijri ya bunayya. Larilah wahai anakku gitu ya. Ijri ini dari kata jaro, yajri. Yajri kalau dijazmkan jadi lam yajri, ya-nya dihapus. Begitu juga ketika amar, ijri fi'lu amrin mabniun ala hadfi harfil illah. Hapus huruf ya-nya ya. Atau yang ketiga ketika huruf akhirnya huruf alif, ibqa huna ya waladu. Tetaplah di sini wahai anak kecil. Ibqa ini fi'il amr dari baqiya ya baqa, ujungnya alif. Ya baqa baqiya ya baqa. Maka kalau kita i'rabkan, kalau kita dijazmkan ya baqa jadi lam ya baqa. Jadi majzumnya itu dengan dihapus huruf ilat. Nah, begitu juga lah ketika amar, ibqa fi'lu amrin mabniyun ala hadfi harfil illah, yaitu huruf alif yang dihapus. Ini yang ketiga. Yang dhamir anta. Terus yang akhirnya adalah huruf illat. Ini khusus dhamir anta ya Ustaz? Ya, dhamir anta saja. Karena kalau misalkan dhamir yang antuma, antum, anti, kembali yang hadfun nun yang ala khamsah. Ya. Gitu. Nah, kalau yang dhamir antuna nanti yang kembali ke sukun yang dhamir antuna yang pertama. Gitu. Iya. Ya. Kasih Ustaz. Oke, apa? Oke,
Ternyata yang terakhir ada yang keempat. Mabniun 'alal fathi. Ternyata mabni fathah. Kapan itu? Ketika nempel nun taukid domir anta terus nempel nun taukid baik khafifah maupun sakilah. Nun taukid ini fungsinya untuk menegaskan, lebih tegas lagi jadi perintahnya. Jadi kalau ijlis artinya duduklah. Tapi kalau ijlisan duduklah, lebih tegas lagi perintahnya. Baik khafifah maupun sakilah. Jadi kalau ijlisan, ini ada nun taukid itu cuma khafifah. Khafifah itu yang sukun ya. Jadi kalau kita katakan ijlisan fi'lu amrin mabniun 'alal fathi. Atau bisa juga ternyata misalkan nun taukidnya yang sakilah. Yang sakilah itu yang nunnya bertasydid ya, seperti ijlisanna ya banatu. Salah ini. Bukan ya banatu, ini harusnya yang tunggal laki muzakkar ya salah. Ya zaidu misalkan gitu ya. Oh, ini lebih tegas lagi. Kalau khafifah yang nunnya sukun itu tegas, tapi kalau yang dibandingkan dengan nun tasydid itu lebih tegas lagi. Jadi tingkatannya begitu. Nun yang bertasydid atau sakilah itu tingkatan taukidnya lebih kuat. Jadi ijlisan fi'lu amrin mabniun 'alal fathi. Adapun fa'ilah dhamir mustatir anta, nanti pembahasan bab fa'il insyaallah dibahas. Nah, inilah 4 macam mabni pada fi'il amr. Jadi mabninya 'ala sukun, kalau mudhari'nya ketika dijazmkan dengan pakai sukun. Bisa juga mabninya 'ala hadzfin nun, dihapus huruf nun, ketika mudhari majzumnya dengan dihapus nun juga. Atau yang ketiga, mabninya 'ala hadzfi harfil illah, ketika mudhari dia dijazmkan dengan dihapus huruf illah, baik wawunya, huruf ya-nya maupun yang alif. Yang keempat, mabni 'alal fathi dengan catatan domir anta dan nempel nun taukid, baik yang khafifah yang nunnya cuma sukun ataupun yang thaqilah yang nunnya itu bertasydid. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada, Ustaz. Oke. Kalau nggak ada, nanti insya Allah untuk sesi 1 kita cukupkan sampai sini. Setelah ini kita masuk ke sesi 2. Wallahu a'lamu